Tingkat 831 selesai. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Seorang kultivator hanya akan membentuk satu inti esensi. Hanya beberapa orang di alam semesta yang dapat membentuk beberapa inti esensi pada saat yang sama, selain beberapa binatang ilahi, karena setiap inti esensi berhubungan dengan satu jalur. Setelah melewati kesengsaraan guntur, inti esensi yang terbentuk akan mewakili arah budidaya mereka di masa depan. Jadi, bagaimana mungkin seorang kultivator menempuh dua jalur berbeda pada saat yang bersamaan? Bahkan Chen Fan pun tidak bisa melakukannya, tapi dia tetap melanjutkannya. Suara mendesing. Saat Chen Fan bernafas, kiro elemen kayu mengalir ke tubuhnya dan kiro elemen kayu di surga Gua Juehan dengan cepat habis. Chen Fan kemudian memanggil Chaotic Divine Tree. Cabang-cabangnya masuk ke dunia tanpa akar dan akhirnya menciptakan lubang. Ada cahaya biru di dalam lubang. Kiro elemen kayu jatuh seperti tetesan air hujan dan seluruh dunia dipenuhi dengan kiro elemen kayu murni. Banyak pohon ilahi tumbuh dan membelah langit. Alam roh kayu. Ini adalah dunia yang luar biasa di alam semesta. Itu hampir sebesar planet dan dibentuk oleh Yiwut Essence Ki. Banyak makhluk berelemen kayu ada di sana. Hanya retakan kecil yang terjadi, bahkan dengan kekuatan Chaotic Divine Tree. Tapi arus air biru melonjak keluar dari lubang menuju Chen Fan. Sebuah lubang seperti kawah melayang di langit dengan air mengalir di dalamnya. Setiap tetes cairan biru itu adalah kiro elemen kayu yang paling murni, yang sebanding dengan batu roh, dan ribuan di antaranya jatuh setiap detik. Tubuh Chen Fan menyerap semua esensi ki murni ini seperti spons. Desir, inti esensi biru menjadi lebih besar dengan kecepatan yang terlihat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, sebulan kemudian, ia telah tumbuh seukuran telur dan mirip dengan inti esensi Xuan Wu. Sementara itu, esens core yang cerah tampaknya telah diperbesar hingga ekstrim. Ledakan, inti esensi berelemen kayu ini retak terbuka, membiarkan dahan dengan dedaunan terentang. Kemudian muncul lebih banyak cabang hingga menjadi pohon kecil. Pohon itu diselimuti oleh arus Chaotic Ki. Cabang-cabangnya bergetar dan setiap daun tampak memiliki dunia di dalamnya. Tampaknya itu adalah pohon ilahi Chaotic. Kelihatannya cukup realistis, bayangan di dunia luar tidak ada bandingannya. Chen Fan telah menyelesaikan inti esensi tingkat dewa kedua. Fiuh. Lalu, Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Dia bangkit perlahan dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, seperti pohon ilahi. Seluruh ototnya berbobot 10.000 ton dan seluruh istana tampak kewalahan. Lantainya retak dan susunannya hancur. Gelombang esensi yang mengerikan keluar dan berubah menjadi lautan biru. Inti esensi Azure Tirk sama kuatnya dengan inti esensi Xuan Wu. Pikir Chen Fan. Inti esensi Xuan Wu dibentuk dengan menyerap Qi Xuan Ming di mutiara dunia bawah kuno dan menggabungkannya dengan lukisan Setian. Ini jauh lebih kuat daripada inti esensi tingkat dewa biasa. Namun, saya sudah mulai berlatih Azure Tirk Longevity seni 1 dekade yang lalu. Itu juga merupakan tubuh ilahi terkuat dan salah satu tubuh suci dari 5 elemen. Saya hanya dapat memilih salah satu dari mereka jika saya ingin melewati kesengsaraan guntur inti emas. Inti esensi Xuan Wu dan inti esensi Azure Tirk dapat membantu saya menaklukkan planet Tianhuang dan mengalahkan semua elit, tetapi saya juga ingin membangun fondasi tertinggi. Jadi, bagaimana saya bisa puas dengan inti emas tingkat dewa? Chen Fan merenung. Ada 9 tingkat inti emas dan di atas semuanya adalah tingkat super. Tingkat super kemudian dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat dewa, tingkat kelas suci dan kelas dewa. Inti emas tingkat dewa jarang ditemukan. Hanya elit dari sekte paling kuat yang dapat membuatnya dengan menggunakan materi ilahi atau dengan membuka dunia tingkat tinggi dengan bantuan para tetua mereka untuk menyerap roh Qi di alam semesta. Begitu inti emas terbentuk, menantang para kultivator dengan tingkat yang lebih tinggi sangatlah mudah. Namun, inti emas tingkat sakral bahkan lebih menakutkan. Itu hanya dapat dibuat di tanah suci kuno atau sebuah sekte tertinggi. Hanya ada satu hal yang bisa dikatakan mengenai hal ini. Itu dapat digunakan untuk mengalahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Ada perbedaan besar antara seorang penggarap inti emas dan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Bahkan 100 penggarap inti emas pun mungkin tidak sama. Mampu menahan serangan dari dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir sudah kuat di alam semesta.
Heaven's Equal telah memblokir jalan surga, yang masih menghentikan Chen Fan untuk bergerak maju setelah ribuan tahun. Satu serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir dapat menghancurkan gunung, menenggelamkan pulau, dan menghancurkan negara. Tapi inti emas tingkat suci bisa mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir. Seberapa kuatkah itu? Pada saat yang sama, inti emas tingkat suci lebih sulit dibuat. Mungkin tidak ada satupun di seluruh planet Tianhuang. Hanya tempat suci dan sekte lama yang memiliki beberapa di antaranya. Chen Fan bahkan meragukan akan ada penggarap inti emas tingkat dewa di planet ini. Adapun inti emas tingkat dewa, itu hanyalah legenda. Bahkan tidak ada satupun di alam semesta selama ribuan tahun. Jadi, Chen Fan bahkan tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Selama aku menyelesaikan inti emas tingkat suci, aku akan sejajar dengan para suci dan dewi terbaik di alam semesta. Chen Fan melihat dua inti esensi di tubuhnya. Inti esensi Xuanming berelemen air, sedangkan inti esensi Azure Tirk berelemen kayu. Dia sudah merencanakan ini ketika dia mengembangkan badan panjang umur Azure Tirk. Saya hanya memiliki tubuh panjang umur Azure Tirk, tapi saya yakin saya dapat menggunakan 4 seni ilahi lainnya untuk menyelesaikan tubuh suci 5 elemen. Pada saat itu, 5 inti esensi tingkat dewa akan bergabung menjadi satu dan menjadi Conate yang paling kuat. 5 inti emas kebajikan, 5 esensi Qi yang paling kuat di dunia disebut 5 kebajikan yang terhubung. Ketika digabungkan, inti emas tingkat suci akan terbentuk, yang sebanding dengan pil suci 5 elemen dari 5 elemen sekte abadi. Namun, Chen Fan tidak berencana mengikuti 5 elemen. Ada banyak perubahan di dunia dan 5 kebajikan yang terhubung tidak harus berupa logam, kayu, air, api, dan tanah. Alam semesta memiliki miliaran energi berbeda. Selama dia mengumpulkan 5 inti emas tingkat dewa yang kuat, dia akan mampu mencapai tujuannya. Memikirkan hal ini, dia duduk dan terus berkultivasi. 2 minggu kemudian, dia menyelesaikan esens core ketiga. Inti esensi ini seperti lubang hitam kecil dengan kunpeng terbang di sekitarnya. Tampaknya itu berdasarkan pada lukisan kunpeng. Kunpeng adalah binatang ilahi dimensi, yang berarti bahwa ini adalah inti esensi dimensi. Tapi itu tidak sebesar inti esensi Xuanming dan inti esensi Azure Tirk. Itu hanya seukuran ibu jari. Bagaimanapun juga, aku tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Untuk membentuk inti esensi kunpeng yang sebenarnya, aku harus menemukan batu ilahi dimensi atau batu harta karun hampa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerap sejumlah besar energi. Chen Fan menghela nafas. Sebulan kemudian, Chen Fan menyelesaikan esens core keempat. Petir menyambar di dalamnya, yang kemudian membentuk Thunder Law. Kecil, inti esensi Thunder Law ini adalah inti esensi guntur yang paling kuat, tetapi jauh lebih kecil dan lebih lemah dari 2 inti esensi guntur sebelumnya. Esens core terakhir membutuhkan waktu paling lama. Chen Fan menghabiskan total 2 bulan untuk itu. Ini adalah inti esensi murni yang dikelilingi oleh aura emas. Meski sekecil kedelai, ia membawa energi abadi yang tidak bisa dihancurkan. Inti esensi bela diri sejati. Chen Fan membentuknya dengan seni bela diri sejati. Itu hanya memiliki kekuatan ilahi bela diri sejati, yang mampu menghancurkan apapun. Meskipun inti esensi bela diri sejati sangat kecil, energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih padat daripada 2 inti esensi sebelumnya. Xuanming, Azure Tirk, Kunpeng, Thunder Law, bela diri sejati. Kelima inti esensi ini mewakili 5 jalur yang diambil Chen Fan sepanjang perjalanan kultivasinya. Masing-masing dari mereka adalah seni ilahi yang tiada taranya, yang dapat mengalahkan semua penggarap kuat di planet Tianhuang dan menghancurkan dunia. Namun, Chen Fan membentuk 5 sekaligus. Dia akan menggabungkannya dan mengubahnya menjadi inti emas tingkat suci. Ledakan, ketika inti esensi kelima selesai. Energi mengerikan keluar dari tubuh Chen Fan. Udara pecah dan seluruh gua surga berguncang. Istana Juehan bahkan meledak dalam hitungan detik. Tubuh Chen Fan kemudian memancarkan 5 warna cahaya. Xuan Wu, pohon ilahi, Kunpeng, danau guntur, dan roda cahaya kemasan muncul, mengelilinginya. 2 yang pertama tampak lebih realistis, sedangkan 3 yang terakhir tampak lebih ilusi, terutama ketika bentuk Dharma bela diri sejati berubah menjadi roda cahaya kemasan. Kelima energi ini membuat Chen Fan merasa seperti dia adalah raksasa yang mampu menghancurkan gua surga. Faktanya, dia memang kuat. Jika armada maya ada di sana,
dia akan mampu menghancurkan semua kapal perang dan Titan dengan mudah. Dengan 5 inti esensi ini, Chen Fan menjadi sangat kuat. Oh tidak, tapi kemudian, Chen Fan mendongak dengan ekspresi serius. Langit tiba-tiba tertutup awan petir. Energi mengerikan jatuh dari langit. Dunia kecil mengeluarkan suara berderak dan sepertinya kewalahan. Awan petir terlalu menakutkan. Langit telah berubah menjadi lautan petir dan terdapat berbagai jenis guntur ilahi di dalamnya, termasuk guntur Miejue, guntur Yin Yang, guntur surgawi esensi campuran, dan guntur 5 elemen. Awan petir bahkan menyebar keluar dunia kecil, meliputi pegunungan Juehan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Jika para penggarap planet Tianhuang hadir, mereka akan tercengang melihat pemandangan itu. Kesengsaraan guntur inti emas biasanya menghasilkan badai yang dipenuhi awan petir sepanjang 100 mil dan 1 atau 2 jenis guntur ilahi. Hanya talenta tiada taraf yang memiliki lebih dari 3. Namun, kesengsaraan guntur Chen Fan memiliki awan petir ribuan mil dan ada banyak jenis guntur surgawi di langit. Saya khawatir bahkan 10 penggarap inti emas yang bekerja sama tidak akan selamat dari kesengsaraan guntur ini. Chen Fan mengerutkan kening. Dia tidak takut sama sekali, tapi ini bukan saat yang tepat untuk melewati kesengsaraan guntur. Chen Fan baru saja menyelesaikan Xuanming Essence Core dan Azure Tirk Essence Core. 3 lainnya masih dalam proses. Jika dia melewati kesengsaraan guntur saat itu, dia hanya akan mampu membentuk inti emas tingkat dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin diterima oleh Chen Fan. Seni penipuan. Energi Chen Fan tiba-tiba menjadi lemah seolah-olah dia telah memisahkan diri dari dunia. Dia secara bertahap berubah dari raksasa menjadi manusia biasa. Semua energi diserap kembali ke inti esensi di dalam dirinya, pada akhirnya tampak seperti manusia normal. Kesengsaraan guntur tidak dapat merasakan energi apapun sehingga perlahan-lahan menghilang. Chen Fan lolos dari kesengsaraan guntur dengan seni penipuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke utara. Saatnya pergi ke kota tua China, untuk melihat apa yang terjadi dengan orang Tionghoa di dunia ini, katanya dengan tatapan dingin di matanya. Di kota Zuyan, bagian dari wilayah Beihan, Chen Fan mengenakan jubah hitam dan rambut hitamnya tergerai. Dia tampak seperti orang biasa yang berjalan melintasi parit. Dia telah pergi selama 5 bulan. Kota Zuyan tidak terlihat jauh berbeda. Banyak orang berjalan melewatinya dan dia melihat beberapa petani di jalan. Namun, semua kultivator itu berpenampilan serius dan tampak terburu-buru, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Chen Fan tiba di rumah keluargamu. Dia di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa temannya di kota Zuyan sebelum melanjutkan perjalanannya ke tempat berkumpulnya orang Tionghoa. Namun, Chen Fan menemukan rumah itu dalam reruntuhan. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan mengerutkan kening. Dia bertanya pada orang secara acak. Kamu tidak tahu, sekelompok penjaga kota kerajaan datang 5 bulan lalu. Mereka membunuh leluhur keluargamu dan memenjarakan sisanya. Kudengar tidak ada keturunan mereka yang lolos. Mengerikan. Pria yang berpakaian seperti pelajar itu menghela nafas. Apa? Chen Fan mengangkat alisnya. Kota Zuyan hanyalah sebuah kota kecil dan ada ribuan kota serupa di seluruh wilayah Beihan. Mengapa penguasa kota kerajaan melakukan perjalanan jauh ke sini untuk berurusan dengan keluargamu? Dia merasa ada hubungannya dengan hal itu, tapi dia tidak yakin. Saya melihat apa yang terjadi dengan mata kepala sendiri. Tidak hanya keluargamu, semua keluarga budidaya di kota Zuyan, termasuk keluarga Yun, keluarga Wu, dan keluarga Zhang ditangkap. Leluhur-leluhur mereka baru saja keluar dari Juehan pegunungan, tetapi mereka akhirnya dibunuh oleh penjaga kota kerajaan. Seluruh kota Zuyan dibanjiri darah dan mayat berserakan di mana-mana. Banyak pembudidaya ditangkap, mengisi beberapa kapal terbang. Petik 2. Siswa itu menggelengkan kepalanya. Bahkan keluarga Zhang dan keluarga Wu tertangkap. Chen Fan ragu-ragu. Apa kamu tahu kenapa? Mungkin karena dia jika mereka hanya mengambil keluarga Mu Hongti, tapi keluarga Zhang membencinya. Mengapa mereka juga menangkapnya? Saya tidak yakin. Saya mendengar bahwa kota kerajaan sedang mencari seorang pria Tionghoa, tetapi bagaimana bisa ada orang Tionghoa di kota kecil ini? Apakah itu sebuah lelucon? Kebanyakan orang Tionghoa tinggal di kota tua China, yaitu lebih dari 10.000 mil jauhnya dari sini. Siswa itu tiba-tiba melirik wajah Chen Fan dan membeku. Ah, orang Cina. Chen Fan segera menggunakan kehendak abadi dan seni rahasianya untuk menghapus percakapan ini dari pikiran siswa.
Dia bisa dengan mudah memutarbalikkan semua ingatan orang biasa. Ketika siswa itu bangun, Chen Fan sudah pergi, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya ke sekolah dengan kotak bekalnya. Apakah karena perbuatanku pada Zhao Qingchen? Sepertinya aku telah meremehkan keluarga kerajaan, kata Chen Fan dingin pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Mu Hongti, gadis itu telah memberinya informasi tentang tetua sekte Qingyang dan memperingatkannya beberapa kali. Chen Fan akan selalu membalas budi. Jika Anda dibunuh oleh Tuan Beihan, saya akan membantai 1000 penggarap keluarga kerajaan, renung Chen Fan. Dia tiba di markas Golden Crow setelah mengambil beberapa langkah. Bangunan ini tingginya 100 kaki, dan ada 2 gagak emas raksasa di pintu masuknya. Siapa itu? Semua penjaga di gerbang adalah penggarap pencerahan etiril. Tapi Chen Fan mengabaikan mereka dan langsung pergi ke penjara bawah tanah. Puluhan meter di bawah tanah. Dia merasakan seseorang yang dia kenal ada di dalam. Kultivator Chen yang sempurna, Old Ding, yang telah dirantai, bangun dengan semangat saat melihat Chen Fan. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke ruang bawah tanah gagak emas. Apa kamu tidak tahu ini adalah area terlarang? Ada 5 penggarap laut ilahi asing yang menjaga ruang bawah tanah. Semuanya tampak serius. Namun, Chen Fan belum pernah melihat mereka di Golden Crow sebelumnya. Gagak emas hanya memiliki 2 penggarap laut ilahi, Master Sekte dan Ding tua mereka. Kelima orang ini hampir sama kuatnya dengan keluarga budidaya. Diam, Chen Fan menjentikkan jarinya. Energi tak kasat mata melonjak dan membunuh 4 dari mereka. Penjaga terakhir ketakutan dan hendak mengeluarkan harta karun dharmanya untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Chen Fan mendengus. Dia memadatkan semua esensi dalam jarak 100 kaki seperti sepotong besi bahkan tanpa bergerak. Lusinan penjaga, termasuk para penggarap laut ilahi yang sedang berlari, segera dihancurkan. Seorang penggarap inti emas yang sempurna dapat mengendalikan esensi Qi dengan kehendak abadi dan membunuh seperti dewa. Salam, penggarap sempurna. Old Ding membungkuk dengan air mata menutupi wajahnya. Dia hidup dengan menyedihkan pada hari-hari itu. Dia pikir dia akan mati di dalam penjara bawah tanah, jadi dia tidak pernah berharap untuk melihat Chen Fan lagi. Apa yang terjadi? Saya pergi selama beberapa bulan dan kota Zuyan menjadi seperti ini. Bahkan Mu Hongti pun tertangkap. Chen Fan menunjuk ke rantai di sekitar anggota tubuh Old Ding dan cahaya roh segera menghilang. Old Ding kemudian bisa menghancurkannya dengan mudah. Pengawal piton putih yang melakukan semua ini, jelas Ding tua. Menurutnya, pengawal piton putih merupakan salah satu dari 9 pasukan keluarga kerajaan. Semua prajurit normal adalah penggarap laut ilahi, sedangkan jenderal adalah penggarap terhubung, panglima utama mereka bahkan adalah seorang penggarap inti emas yang sempurna, dan merupakan salah satu yang kuat dalam hal itu. Keluarga kerajaan sangat marah karena apa yang terjadi pada pangeran dan mereka mengirimkan 3 pasukan untuk mengejarmu. Karena pengawal piton putih tidak dapat menemukanmu, mereka mulai membunuh orang dan mereka menangkap hampir semua kultivator senior di kota Zuyan, termasuk mereka yang berasal dari keluargamu, keluarga Yun, keluarga Zhang, dan keluarga Wu. Tapi jangan khawatir, Nona Hongti dan Nona Yier tidak ditangkap oleh pengawal piton putih. Peri Lin Wuhua menyelamatkan mereka dan telah mengambil mereka ke surga Gua Xuanming. Chen Fan sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ding tua. Lin Wuhua, penyihir Xuanming. Wajar jika pengawal piton putih tidak dapat menemukan Chen Fan. Dia mengambil kendali istana Juehan dan menutup gerbangnya. Tak seorang pun akan pernah menemukan gua surga Juehan, kecuali penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ada di sana. Tapi Chen Fan tidak pernah berpikir bahwa Lin Wuhua akan melindungi Mu Hongti. Pedang Tianming masih ada di tangan Chen Fan. Chen Fan segera menyadari apa yang coba dilakukan oleh gua surga Xuanming. Mereka hanya ingin menjalin hubungan baik dengan Chen Fan. Aku akan bersikap baik lain kali aku melihat orang-orang dari gua surga Xuanming. Chen Fan mengangguk. Dia merasa lega setelah mengetahui Mu Hongti dan yang lainnya baik-baik saja. Adapun keturunan keluargamu dan keluargamu, keluarga Zhang, Chen Fan tidak terlalu mengenal mereka, jadi dia tidak akan melakukan apapun. Keluarga budidaya itu telah melakukan banyak hal buruk di kota Zuyan selama berabad-abad terakhir. Inilah yang pantas mereka terima. Apa tentang kamu? Mengapa mereka tidak menangkapmu? Mengapa kamu dikurung di sini? Chen Fan bertanya. Saya hanya seorang alkemis,
jadi saya tidak penting bagi pengawal piton putih. Namun, markas mengirim seseorang untuk menyelidiki kematian utusan alkimia dan mereka mengira aku telah mengkhianati Gagak Emas. Itu sebabnya aku berakhir di sini. Ding Tua tersenyum masam. Markas besar Gagak Emas. Chen Fan mengerutkan kening. Tiba-tiba, seseorang berteriak di langit, siapa yang berani menerobos masuk ke dalam Gagak Emas? Sebuah bola cahaya keemasan menembus lusinan beberapa meter di bawah tanah dan muncul di dalam ruang bawah tanah. Pria ini diselimuti api emas, yang membakar segala sesuatu yang berjarak 10 kaki di sekitarnya. Dia berambut pirang dan bermata emas, dia mengenakan pakaian emas dan energinya jauh lebih kuat daripada energinya. Lin Wuhua, membuat udara membeku. Dia jelas seorang penggarap formasi inti yang hanya setengah langkah dari tingkat inti emas. Itu dia, Xuan Danxing, pemimpin dari 6 utusan Gagak Emas dan kultivator teratas di markas besar. Dia dikenal sebagai kultivator kecil yang sempurna. Mata Ding Tua terbuka lebar saat dia membungkuk. Penggarap kecil yang sempurna. Chen Fan tampak tertarik. Xuan Danxing sangat marah ketika dia mendarat, tetapi matanya melotot ketika dia melihat Chen Fan. Chen Beixuan, apakah kamu tidak dikejar oleh para penjaga? Saya pikir kamu telah melarikan diri dari wilayah Beihan. Mengapa kamu ada di sini di kota Zuyan? Siapa bilang aku telah meninggalkan wilayah Beihan? Chen Fan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Xuan Danxing sangat ketakutan. Pria ini adalah seseorang yang telah mengalahkan banyak elit dan melukai Zhao Qingchen. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang penggarap inti emas tahap puncak yang menyamar. Meskipun Xuan Danxing tahu bahwa dia sekuat para elit itu dan bisa bertarung dengan penggarap inti emas biasa, dia tidak akan berani menjadi musuh dari orang yang begitu kejam. Berlari. Xuan Danxing menginjak kakinya dan berubah menjadi tiang api emas. Dia sangat cepat, dan dia bahkan membakar darahnya untuk mengucapkan mantra terlarang dari seni matahari Gagak Emas. Pelarian api Gagak Emas adalah seni penyembunyian gua surga Yin Yang. Itu bisa mengirim seorang kultivator 100 mil jauhnya dalam hitungan detik dan bahkan seorang kultivator inti emas yang normal tidak akan mampu mengikutinya. Tapi Chen Fan bukanlah penggarap inti emas biasa. Membentuk. Chen Fan mengulurkan tangan dan mencakar. 5 inti esensi di tubuhnya berdenyut dan gelombang energi tak terlihat menyapu ribuan kaki di langit. Seluruh dimensi membeku dalam sekejap. Segala jenis esensi dan udara menjadi sekokoh besi. Xuan Danxing merasa seolah-olah dia menabrak dinding semen dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Apinya juga membeku di langit, dia benar-benar tercengang. Dia mengendalikan dimensinya. Kemampuan ini berada pada level yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mengendalikan dunia. Dalam keadaan normal, hanya penggarap jiwa yang baru lahir yang dapat mengendalikan dimensi dengan kekuatan tubuhnya, tetapi Chen Fan memiliki 5 inti esensi tingkat dewa, sehingga dia dapat melakukan ini di area kecil. Merusak. Chen Fan mengepalkan tangannya, retakan, dimensinya berguncang dan langsung terkoyak oleh badai dimensional. Xuan Danxing, serta tahanan dan penjaga di dalam penjara bawah tanah semuanya hancur berkeping-keping. Seluruh tanah di bawah gedung inti emas menjadi lubang hitam raksasa, yang menyedot segalanya. Adapun Xuan Danxing, jiwa ilahinya telah dihancurkan. Ini, Ding Tua benar-benar tercengang. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk meninggalkan kota Zuyan. Chen Fan mengayunkan tangannya dan gelombang energi tak terlihat lainnya menutup lubang hitam di depannya. Dia kemudian meraih Old Ding dan melesat ke lantai atas gedung. Ya, oke, kata Ding Tua sambil membungkuk cepat. Dia masih shock saat keluar dari kamar. Old Ding mengira Chen Fan hanyalah seorang penggarap conate tingkat puncak, meskipun dia menyebut Chen Fan penggarap sempurna, dia tidak menganggap itu nyata. Seorang penggarap inti emas yang sempurna adalah makhluk tertinggi. Tidak banyak penggarap inti emas di wilayah Beihan. Selain keluarga kerajaan, 6 gua surga dan 8 keluarga budidaya yang kuat, bahkan sekte budidaya yang menguasai puluhan kota seperti sekte Qing yang hanya memiliki beberapa di antaranya. Seorang penggarap inti emas dapat mendirikan sekte sendiri. Karena dia telah mampu mencapai level penggarap kecil yang sempurna di usia yang begitu muda, Ding Tua sudah menganggap Chen Fan sebagai seorang kultivator top. Tapi hari ini, bahkan Xuan Danxing, pemimpin utusan Gagak Emas dan tokoh superior di kota kerajaan, tidak mampu menahan satu serangan dari Chen Fan. Old Ding bahkan belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa merobek suatu dimensi. Sementara itu,
Dia benar-benar kagum dan bersedia menjadi pelayan Chen Fan. Tuanku adalah seorang penggarap sempurna sejati. Rumor mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, dan itu mungkin saja terjadi, gumam Ding tua. Dia segera menjadi energi dan berjalan dengan kecepatan lebih cepat, semua berkat pemikiran bekerja untuk penggarap sempurna atau bahkan penggarap sempurna jiwa yang baru lahir. Tidak ada sesuatu yang istimewa di Golden Crow. Chen Fan telah menyimpan sebagian besar obat roh di dalam labu penguat bilah dan mereka hanya membawa beberapa peralatan untuk bepergian, seperti pemanggang, beberapa batu api, makanan, dan tenda. Chen Fan meminta Old Ding untuk menyewa Wind Spirit Bird terbaik dengan 100 Spirit Stone. Suara mendesing. Malam itu, Chen Fan dan Old Ding terbang keluar dari kota Zuyan dengan Wind Spirit Bird dan menuju utara. Wilayah Beihan luasnya beberapa ratus ribu mil, puluhan kali lipat permukaan bumi, dan terdapat ribuan kota seperti kota Zuyan. Seluruh wilayah Beihan memiliki 36 negara bagian. Setiap negara bagian mencakup wilayah seluas permukaan bumi. Negara bagian Yun, tempat kota Zuyan berada di wilayah paling selatan, sedangkan negara bagian Api, tempat kota Cina Tua berada di wilayah paling utara. Kedua negara bagian itu berjarak beberapa ratus mil satu sama lain. Butuh waktu sehari semalam terbang bagi Chen Fan untuk sampai ke sana sendirian. Sulit bagiku untuk menggunakan kekuatanku dalam waktu lama saat ini. Chen Fan tampak sedikit khawatir. Dia melihat dengan mata surgawinya bahwa ada 5 rantai yang melilit di sekelilingnya. Warnanya masing-masing hitam, biru, putih, kuning dan emas. Rantai hitam dan biru lebih besar, sedangkan 3 lainnya lebih kecil. Semuanya dibentuk oleh energi tak kasat mata. Mereka tidak dapat disentuh dan para penggarap di bawah tingkat jiwa baru lahir bahkan tidak akan dapat melihatnya. Rantai ilahi surgawi. Kelima rantai itu dibuat oleh Chen Fan sendiri dengan seni penipuan. Aku tahu betapa sulitnya membuat inti emas tingkat sakral, tapi aku tidak menyangka akan sesulit ini. Chen Fan tersenyum kecut. Jika proses dari tingkat pembentukan inti ke tingkat inti emas seperti mengisi cangkir dengan air, saat cangkir terisi penuh menandakan waktu ketika inti emas akan terbentuk setelah melalui kesengsaraan guntur. Air Chen Fan sudah memenuhi cangkir secara berlebihan. Dia terekspos saat ini. Setelah inti esensi tingkat dewa selesai, kesengsaraan guntur akan datang dan inti emasnya akan terbentuk. Namun, Chen Fan tidak menginginkan hal itu. Dia ingin membuat 5 inti esensi tingkat dewa yang berbeda sebelum melakukannya. Aku membentuk 5 rantai ilahi ini dengan seni penipuan dan mengunci kekuatanku. Rantai itu tidak akan putus selama penggunaan energiku tidak melampaui tingkat inti emas, dan kesengsaraan guntur akan diundur tanpa batas waktu. Aku tidak akan bisa mengontrol dimensi terlalu sering mulai sekarang. Chen Fan mengerutkan kening. Dia baru saja memulai sedikit inti esensi dan dia dengan cepat merasakan kesengsaraan guntur dimulai 10.000 kaki di langit. Jika dia tidak segera berhenti, kota Zuyan akan tertutup awan petir. Budidaya abadi adalah tindakan yang menentang kehendak Tuhan. Tingkat inti emas hanya menyebabkan kesengsaraan guntur, tetapi ketika seorang kultivator mencapai reuni Dao atau tingkat kesengsaraan, dia akan dianggap sebagai musuh terbesar alam semesta. Dia akan menderita bencana sepanjang waktu, seolah-olah dunia berusaha melenyapkannya. Karena itu, Chen Fan sama sekali tidak mempermasalahkan kesengsaraan guntur. Saat saya kembali ke keadaan kesengsaraan suatu hari nanti, saya akan membuat lubang besar di alam semesta. Chen Fan mendongak dan mencibir. Suara mendesing. Burung roh angin terbang ribuan mil sehari dan hanya membutuhkan sekitar belasan hari untuk mencapai kota Cina Tua. Dalam periode waktu ini, Chen Fan memilah apa yang telah dia pelajari dan memutuskan jalan masa depannya sesuai dengan kekuatannya. Saya adalah seorang penggarap formasi inti dengan tubuh ilahi yang sangat sukses sebelum mengurung diri. Saya mampu mengalahkan penggarap inti emas tahap awal dan bertahan dengan penggarap inti emas tahap menengah, tetapi semua ini hanya terjadi sejak saat itu, mereka memiliki inti emas tingkat rendah, gumam Chen Fan. Level inti emas berbeda dari level lainnya. Kekuatan seorang penggarap inti emas tidak hanya akan dipengaruhi oleh seni kultivasi, tingkatan, kekuatan ilahi, dan harta karun dharma, namun tingkat inti emas juga merupakan faktor penentu. Inti emas tingkat rendah, inti emas tingkat menengah, dan inti emas tingkat tinggi memiliki perbedaan yang sangat besar. Sederhananya, setiap kali inti emas mencapai level lain, kekuatannya berlipat ganda. Saat menyelesaikan satu tahap,
kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Kekuatan inti emas kelas 9 adalah 9 kali lipat dari inti emas kelas 1. Selain itu, bentuk ilahi dan kekuatan ilahi dari inti emas tingkat super juga berbeda. Karena perbedaan tersebut, para kultivator akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan level inti emas mereka ketika mereka berada di tingkat formasi inti, berharap untuk berdiri lebih tinggi setelah mereka mencapai tingkat inti emas. Karena planet Tianhuang sedikit tertinggal, saya kira hanya beberapa pembudidaya di sekte teratas yang memiliki inti emas tingkat tinggi dan bahkan inti emas tingkat menengah akan sangat langka. Kebanyakan dari mereka seharusnya memiliki inti emas tingkat rendah. 3 inti esensi saya yang lebih kecil sebanding dengan inti emas kelas menengah, sedangkan inti esensi yang lebih besar sama kuatnya dengan inti emas tingkat tinggi. Jadi, saya sekarang memiliki kekuatan 5 inti emas di tubuh saya dan saya bahkan dapat membunuh seorang penggarap inti emas tahap puncak. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Selama pertempuran sesungguhnya, kemungkinan besar bahkan tidak mencapai puncaknya, penggarap sempurna tahap akan menjadi tandingan Chen Fan dengan tubuh ilahi, seni kultivasi, dan kekuatan ilahi. Namun, mungkin ada banyak perubahan dalam pertempuran dan tidak ada yang bisa meramalkan hasilnya. Selain itu, Chen Fan telah mengunci kultivasinya dengan 5 rantai ilahi dan dia tidak ingin menghadapi lawan sekuat itu. Semakin sulit bagi inti emas untuk mencapai level yang lebih tinggi. Seiring kemajuannya, Chen Fan bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak spirit ki yang dia perlukan setelah dia membentuk inti emas tingkat sakral. Wosh! Setelah mengkonsolidasikan levelnya, Chen Fan mengeluarkan mutiara dunia bawah kuno. Separuh sungai Xuanming di dalam mutiara telah hilang dan itu bukan material ilahi lagi, tapi tetap saja bahan surgawi teratas. Jika Chen Fan memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat dengan mudah mengubahnya menjadi harta karun surgawi yang tiada taraf. 5 segel guntur tidak dapat mengimbangi kultivasi saya, tetapi saya hanya dapat membuat harta karun kuasi surgawi saat ini, akan sia-sia jika menggunakan mutiara ini untuk itu. Chen Fan merasa tertekan. Dia merenung sejenak dan harta karun Dharma yang legendaris tiba-tiba muncul di benaknya. Itu dia, mata Chen Fan berbinar. Setelah itu, Chen Fan tinggal di dalam istana dan terus memurnikan mutiaranya. Mutiara redup mulai bersinar, mengeluarkan pancaran cahaya. Tampaknya ada sebuah dunia yang terbentuk di dalamnya. Melihat lebih dekat, ada sungai hitam di langit. Tanah dan pegunungan di kedua sisi diperbesar, membuat dunia tampak lebih realistis. Jika orang tahu apa yang sedang dilakukan Chen Fan, mereka akan tercengang. Menciptakan dunia, ini adalah kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh penggarap formasi jiwa, itulah alasan mengapa mereka dikenal sebagai tokoh perkasa di planet dan ras manapun di alam semesta. Chen Fan tentu saja tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia masih sangat jauh dari mencapai tingkat formasi jiwa. Dia hanya meminjam kekuatan mutiara dunia bawah kuno untuk secara bertahap membentuk dunia. Meski begitu, dunia di dalamnya juga dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan dipenuhi dengan Xuanming Qi yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, dunia di dalam Ratna menjadi 100 mil luasnya. Ini sudah cukup. Bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir pun tidak mampu menciptakan dunia yang layak huni. Hanya penggarap formasi jiwa yang dapat melakukannya. Sekarang setelah aku membentuk dunia Xuanming, rasanya seperti memiliki gua surga bersamaku. Saya dapat menggunakan kekuatan gua surga ini kapanpun saya mau dan saya akan cukup kuat untuk bertarung dengan penggarap jiwa yang baru lahir pada saat-saat kritis. Chen Fan tersenyum saat dia melihat dunia Xuanming yang semakin kokoh. Meskipun gua surga tidak besar, ia dibentuk dengan Xuanming Qi dan jauh lebih kuat daripada yang normal. Energinya cukup untuk mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir dan bisa dibawa kemana-mana. Bagaimana gua surga biasa bisa dibandingkan dengannya? Namun, sumber energi seperti itu dapat habis, jadi Chen Fan sangat menghargainya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia terpaksa. Dia masih berharap untuk menggunakannya untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dan membuat harta karun surgawi atau harta karun ilahi. Karena kamu berubah menjadi gua surga, kupikir aku harus memberimu nama lain. Chen Fan menyentuh dagunya dan tersenyum. Aku akan memanggilmu, Mutiara Dinghai. Mutiara Dinghai, itu adalah harta karun legendaris. Totalnya ada 24 dan masing-masing bisa berubah menjadi dunia yang luas. Ada 33 alam surgawi dan 24 diantaranya telah dibentuk oleh Sibet. Chen Fan menganggap lucu menggunakan nama ini.
Aku akan mengubahmu menjadi harta karun ilahi suatu hari nanti, lebih kuat dari yang disebutkan dalam legenda, pikir Chen Fan sambil memegang mutiara Ding Hai di tangannya. Kemudian, suara Ding tua terdengar. Mereka akhirnya tiba di negara bagian Yan, tempat kota tua China berada. Negara api mencakup wilayah beberapa ratus ribu mil, lebih besar dari permukaan bumi. Ada banyak gunung berapi di mana-mana dan tanahnya berwarna merah tua. Cuacanya hangat sepanjang tahun, dan itulah alasan utama namanya. Ada beberapa pembudidaya yang melintas di atas binatang atau dengan artefak Dharma dari waktu ke waktu, dan ada juga kapal terbang yang bergerak. Semua orang itu berasal dari kelas atas negara api. Mereka adalah anggota keluarga budidaya atau sekte budidaya. Ibu kota negara api adalah Kota Api Merah, yang luasnya 100 mil, dengan populasi jutaan orang. Letaknya di pegunungan dan lampunya selalu menyala. Kota ini juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur dan suara hiruk-pikuk masyarakat bergema di seluruh kota. Chen Fan tidak berhenti di Kota Api Merah, dia terus terbang ke utara dengan Wind Spirit Bird. Suara mendesing, suhu menjadi lebih dingin dan jumlah petani semakin sedikit saat mereka mendekati utara. Sebaliknya, ada sejumlah besar orang biasa. Orang-orang ini berambut hitam dan bermata hitam, dan mereka mengenakan pakaian sederhana. Mereka bekerja keras dalam cuaca dingin, ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan para pembudidaya di Kota Api Merah. Pada akhirnya, sebuah kota batu tua muncul di depan Chen Fan. Mereka tiba di kota Cina lama. Mendarat di sini, kita akan berjalan ke kota, kata Chen Fan. Ding tua mendaratkan burung roh angin dan mereka berdua berjalan menuju kota Cina tua bersama-sama sebagai tuan dan pelayan. Chen Fan merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke Tiongkok kuno. Orang-orang mengenakan pakaian bersejarah dan berbicara dalam bahasa yang mirip dengan bahasa Mandarin. Ada kata-kata Cina di papan batu toko-toko dan banyak pedagang asongan berteriak, seperti adegan dalam drama. Chen Fan menganggap mereka semua familiar. Dia merasa seperti telah kembali ke bumi dan Tiongkok. Apa yang membuat Chen Fan mengerutkan kening adalah terlalu sedikit petani di jalan. Hanya ada satu dari beberapa ratus orang dan paling banyak merupakan penggarap pencerahan etiril. Banyak orang berkultivasi hanya untuk bersenang-senang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di kota Zuyan dan Kota Api Merah. Meski jumlah kultivatornya tidak banyak, dia masih bisa sering melihat mereka. Guru, saya mendengar bahwa orang Tiongkok pernah melakukan kejahatan serius. Tuan Beihan yang pertama kemudian membatasi kemampuan mereka untuk berlatih budidaya abadi dan mengasingkan mereka ke tempat yang dingin ini. Kota pecinan lama berpenduduk jutaan orang dan semakin banyak warga Tiongkok yang tinggal di luar kota. Ada lebih dari 10 juta warga Tiongkok di seluruh wilayah Beihan. Bagaimana Lord Beihan mampu melontarkan kutukan yang bisa bertahan selama ribuan tahun pada begitu banyak orang? Chen Fan tidak mempercayainya. Tapi setiap orang yang dia tanya di jalan mengatakan hal yang sama. Dia membeli buku sejarah dari seorang pedagang asongan dan menemukan bahwa sejarah orang Tiongkok tidak jelas sama sekali. Informasi tentang kesetaraan surga, bumi, dan jalan surga telah dihapuskan. Sesuatu pasti telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Mata Chen Fan berbinar. Dia kemudian membeli rumah dan tinggal di Old Chinatown bersama Old Ding. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Selama periode waktu ini, Chen Fan hidup seperti orang normal, tidak pernah menggunakan kekuatan ilahi apapun. Tetangga mereka mengenal seorang lelaki tua dan seorang pemuda telah pindah. Sang guru bernama Chen Fan, yang sangat ramah. Xiao Fan, kamu akan membaca di pavilion Taisi lagi. Xiao Fan, Bibi Liu punya lobak ekstra. Jangan lupa minta Xiao Mang membawakan pulang sepasang untukmu. Xiao Fan, cerita perjalanan ke barat, sungguh luar biasa. Anakku masih ingin mendengarkannya. Aku akan membawanya ke sini besok juga. Semua tetangga menyapa Chen Fan dan Chen Fan juga membalas senyumnya. Dia mengenakan pakaian tradisional dan rambutnya diikat dengan mahkota batu giok kecil, seperti seorang pemuda yang anggun. Ding tua mengenakan jubah biru dan sedang mempersiapkan perjalanan mereka. Mereka kemudian pergi ke pavilion Taisi dengan kereta sapi. Pavilion Taisi adalah tempat orang Tionghoa menyimpan buku-buku sejarah mereka dan dianggap sebagai institusi tertinggi mereka. Chen Fan telah belajar dan membaca buku-buku di dalam perpustakaan, tetapi buku-buku itu sama dengan yang ada di luar. Tidak ada apapun tentang hal-hal yang terjadi pada para pembudidaya dari bumi ribuan tahun yang lalu. Chen Fan,
Kamu di sini untuk membaca lagi. Lord Taisi mendekatinya dengan senyuman lembut. Chen Fan bangkit dan berkata dengan hormat, Tuanku, saya merasa ada banyak hal tentang ras kita yang tidak dicatat dalam buku, seperti dari mana nenek moyang kita berasal dan bagaimana kita kehilangan bakat kultivasi dan kemampuan kita, tradisi budidaya. Lord Taisi terdiam dan berkata setelah beberapa saat, saya sudah tahu apa yang ingin Anda tanyakan sejak hari pertama Anda memasuki Paviliun Taisi. Faktanya, banyak anak muda yang mencoba menemukan jawaban dari buku-buku yang ditulis dalam ribuan tahun terakhir, bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu. Jika kamu benar-benar ingin tahu, pergilah ke kuil leluhur. Kamu seharusnya bisa menemukan apa yang kamu inginkan di sana. Chen Fan membungkuk. Dia menoleh ke belakang dan melihat Tuan Taisi meletakkan kembali buku-buku itu ke rak. Meskipun lelaki tua ini bahkan bukan seorang penggarap pendirian yayasan, Chen Fan berterima kasih atas bantuannya. Orang seperti itulah yang menjadi alasan mengapa orang Tionghoa bisa bertahan hidup di tempat ini, pengalaman dan hikmah nenek moyang diturunkannya kepada generasi berikutnya. Tidak ada apapun di Paviliun Taisi. Kuil leluhur adalah tempat terakhir. Chen Fan mendongak. Ada aula tua yang menjulang tinggi di pusat kota tua China. Berkas cahaya terlihat di dalam dari waktu ke waktu. Kuil leluhur, tempat paling suci bagi orang Tionghoa. Hampir semua petani Tionghoa berasal dari tempat itu juga merupakan otoritas tertinggi klan. Di malam hari, Chen Fan kembali ke rumahnya dan seorang gadis berpakaian ungu menjulurkan kepalanya. Saudaraku, kakek Ding, kamu kembali. Saudaraku, aku membuat kue ketan. Apakah kamu ingin mencobanya? Kata seorang gadis dengan sebuah kotak di tangannya, seperti anak kecil yang menunggu pujian. Chen Fan mencobanya dan berkata, rasanya cukup enak. Masakanmu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaikan kucing, wajah gadis itu langsung berseri-seri. Gadis ini tinggal berseberangan dengan Chen Fan dan dipanggil Xiao Mang. Chen Fan telah menyelamatkannya dari monster di Laut Utara. Dia sedang dalam perjalanan bersama keluarganya saat monster menyerang mereka. Kedua orang tuanya meninggal. Jika bukan karena Chen Fan, Xiao Mang juga akan mati. Sejak itu, Xiao Mang mengandalkan Chen Fan dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Chen Fan awalnya berpikir untuk mengirimnya pergi, tetapi gadis itu menatapnya tanpa berkata apa-apa dan mulai menangis, seolah-olah dia adalah hewan peliharaan yang baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada akhirnya, Old Ding meyakinkan Chen Fan untuk membiarkannya tinggal. Xiao Mang adalah gadis yang berperilaku baik. Meskipun usianya baru 13 tahun, dia selalu membersihkan dan merapikan rumah seperti pembantu pekerja keras. Pada saat itu, bahkan Chen Fan sudah terbiasa dengan kehadirannya. Saudaraku, besok adalah hari di mana kuil leluhur menguji bakat kultivasi kita. Setiap orang yang berusia di bawah 15 tahun harus pergi, yang jumlahnya akan lebih dari 10.000 orang. Kudengar hanya lusinan yang dinyatakan positif setiap tahun, kata gadis itu. Jika saya diuji dan memiliki bakat kultivasi, saya akan bisa menjadi seorang kultivator super kuat seperti Anda dan Guru Qin Luo. Saat itu saya akan bisa membalaskan dendam orang tua saya dan membantu Anda. Xiao Mang melebarkan matanya dan mengayunkan tinjunya. Qin Luo adalah salah satu dari sedikit penggarap terhubung Tiongkok dan sangat berbakat. Dia telah menghabiskan 50 tahun untuk mencapai tahap puncak level Conate dan menjadi penguasa tertinggi di antara orang Tiongkok. Dia juga penjaga kota Tiongkok lama. Banyak penduduk yang sangat mengaguminya. Jangan khawatir, Anda akan dinyatakan positif, kata Chen Fan. Xiao Mang mengangguk dengan percaya diri. Kemudian, gadis itu memberitahu Chen Fan banyak hal yang dia dengar dari tetangganya dan akhirnya tertidur. Dia memeluknya erat-erat bahkan dalam mimpinya, takut dia akan pergi. Chen Fan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah Xiao Mang. Dia seharusnya meninggalkan kota Cina lama dan wilayah Beihan untuk mencari material ilahi untuk 3 inti esensinya yang tersisa, namun rencananya telah ditunda berulang kali karena gadis ini. Dia tidak ingin kehilangan nyawa yang dimilikinya saat ini. Xiao Mang adalah seseorang yang menghubungkan Chen Fan dan planet Tianhuang. Saya harus pergi setelah mencari informasi tentang orang China. Chen Fan menghela nafas. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul. Raungan naga datang bersamaan dengan cahaya, dan seekor naga terbang keluar dari tubuh Xiao Mang. Begitu muncul, energi tua dan kuat jatuh ke dalam ruangan. Naga itu dikelilingi awan dan kabut, dan matanya bersinar terang.
Tampaknya itu adalah naga sungguhan, bukan ular piton. Meridian ilahi naga sejati. Ini adalah meridian ilahi yang sebanding dengan burung pipit merah, Xuan Wu, dan Kun Peng, dan merupakan darah naga yang benar-benar murni, tidak seperti darah keluarga Chu. Chu Tianyu hanya memiliki darah naga yang tidak murni, dan tetap saja, kekuatannya hampir mencapai tingkat inti emas. Di sisi lain, Xiao Mang memiliki darah asli naga sejati, yang merupakan salah satu naga terkuat di alam semesta. Dia akan mampu mendaki level sebelum tingkat formasi jiwa tanpa kesulitan apapun dan mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dalam 1 abad. Dengan seni dan peluang kultivasi yang cukup, dia bahkan mungkin bisa mencapai level formasi jiwa dan pengembalian kekosongan. Jika sekte dan tempat suci di alam semesta mengetahui hal ini, mereka akan melakukan hal yang mustahil untuk mendapatkannya. Tapi kemudian, banyak rantai tak kasat mata melilit naga itu. Ia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menjerit. Rantai itu berasal dari dalam darah Xiao Mang, yang diturunkan dari nenek moyangnya. Hukum rantai ilahi. Chen Fan mendengus saat melihat rantai itu. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir akan menyadari bahwa mereka sangat mirip dengan 5 rantai penipuan ilahi pada Chen Fan. Hari berikutnya, Xiao Mang kembali ke rumah, dengan kepala tertunduk. Melihat wajahnya yang suram, Chen Fan tahu dia dinilai tidak memiliki bakat kultivasi. Ketika air mata mulai mengalir di matanya, Chen Fan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Xiao Mang, apakah kamu ingin menjadi seorang penggarap abadi? Penggarap abadi. Xiao Mang mendongak, matanya berkaca-kaca. Penggarap abadi adalah gelar paling bergengsi bagi masyarakat Tiongkok. Mereka telah melawan segala rintangan dan bertahan di utara yang beku semata-mata berkat generasi-generasi para penggarap, berperang melawan ras alien yang tak terhitung jumlahnya dan Fei air laut utara. Xiao Fan memperhitungkan bahwa Chen Fan adalah seorang kultivator ketika dia menyelamatkannya dari serangan Water Fei. Dia telah membunuh binatang iblis dengan jentikan jari, langsung memikat hati Xiao Fan. Tetapi, para tetua dari kuil leluhur menegaskan bahwa saya tidak akan bisa menjadi seorang kultivator. Xiao Mang menundukkan kepalanya dan merintih. Mereka salah. Xiao Mang akan menjadi seorang kultivator yang kuat di dunia, bagaimana mungkin dia tidak memiliki bakat apapun. Cobalah seni dasar yayasan pendirian sekarang dan saya akan menunjukkannya kepadamu. Chen Fan tersenyum. Dia menepuk kepala Xiao Mang, menyisir rambutnya dengan jarinya dan dengan lembut mengetuk tengkoraknya. Bang, bang, bang. Serangkaian getaran teredam muncul dari bawah ujung jari Chen Fan saat dia memutuskan belenggu kemampuan Xiao Men, membuka potensi sebenarnya. 1 ketukan, 2 ketukan, 3. Beberapa ketukan jari pertama terasa mudah, namun semakin lama semakin berat. Chen Fan tidak mempermasalahkan kesulitannya dan menggandakan kemampuannya saat dia menggunakan seni tersebut. Kilatan cahaya berkedip di matanya, saat 5 inti esensi sedikit bergetar. Derai, derai. Setelah Chen Fan melepaskan semua belenggu, bayangan naga tak berbentuk muncul dari tubuh Xiao Mang dan terbang ke langit, berdengung gembira. Sementara itu, Xiao Mang sama sekali tidak menyadarinya. Dia duduk diam di tanah, kepalanya terasa berkabut saat dia melaksanakan seni pendirian yayasan. Itu adalah seni sederhana yang dipraktikkan oleh hampir setiap orang Tiongkok. Meskipun demikian, seni ini mampu memunculkan feel for Qi jika kultivatornya benar-benar berbakat. Xiao Mang telah mempraktikkannya selama lebih dari 1 dekade dan dia tidak pernah mengalami fluktuasi Qi apapun. Namun, kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan sedikit Qi sejati berdenyut di meridiannya segera setelah dia memulai seninya. Saat dia melanjutkan, Qi sejati mengedarkan tubuhnya saat ia berlipat ganda. Setelah beredar 1 kali, Qi sejati telah berkembang hingga setebal ibu jari. Ini, Xiao Mang terkejut. Matanya bulat seperti piring karena tidak percaya. Apakah saya benar-benar menciptakan Qi sejati? Apakah saya benar-benar layak untuk budidaya abadi? Meskipun dia tidak percaya, Qi sejati di dalam tubuhnya mengingatkannya bahwa itu nyata. Dia mengepalkan jari-jarinya, membiarkan Qi mengalir ke tinjunya. Dia merasa sangat hebat sehingga dia berpikir dia bisa menembus batu. Terima kasih. Ini luar biasa. Aku akhirnya bisa menjadi sepertimu dan Tuan Xiao Mang. Takutlah padaku, iblis. Aku punya kekuatan. Dia bermain-main di dalam ruangan, meninju udara seolah menyerang musuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke Chen Fan, membenamkan kepalanya di dadanya dan kemudian mencium pipinya.
Aku akan memberitahu Bibi Liu tentang hal itu. Xiao Mang menyerbu keluar dan suara-suara ceria dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Chen Fan tersenyum. Meskipun dia belum menemukan metode untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan garis darah pada orang Tiongkok, dia dapat menghilangkan kutukan pada Xiao Fan dengan mudah. Dia benar-benar naga sejati dan pasti akan mencapai alam jiwa baru lahir dalam 100 tahun. Biarlah dia menjadi hadiahku untuk saudara-saudaraku di Tiongkok. Sebuah cahaya berkedip di mata Chen Fan saat dia berpikir sendiri. Xiao Mang memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penggarap abadi. Berita itu mengguncang kuil leluhur. Kuil leluhur menjaga semua mantra dan seni ilahi, oleh karena itu, setiap calon penggarap pada akhirnya harus menghubungi mereka. Pada awalnya, para tetua kuil leluhur mengira mereka telah merindukan bakat Xiao Mang karena tidak penting. Namun, mereka tercengang setelah melihat bagaimana Xiao Mang memasuki tahap awal pendirian yayasan dalam 3 hari. Butuh waktu setengah bulan untuk melanjutkan ke tahap pertengahan dan mencapai puncaknya dalam waktu kurang dari sebulan. Kemampuannya yang tak terbelenggu dan meridian ilahi naga sejati mengejutkan semua orang. Dia sangat berbakat sehingga, bahkan Gu Lingzi dan Lin Wuhua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Dia adalah hadiah dari Tuhan untuk seluruh rakyat Tiongkok. Para tetua menangis. Para ksatria dari kuil leluhur membawa Xiao Mang ke kuil untuk menjalani pelatihan yang lebih intens. Dia hanya bisa pulang sesekali dan diajar oleh semua tetua di kuil. Mereka memberinya seni terbaik yang mereka tahu dan memberinya buah roh dan obat harta karun yang paling berharga. Tak lama kemudian, Xiao Mang menarik perhatian para elit Tiongkok. Tuanku, Xiao Mang telah pergi selama berhari-hari, rumah terasa kosong tanpa dia. Syukurlah dia akan kembali hari ini, kata Ding Tua sambil memangkas dahan di taman. Chen Fan mengangguk. Dia menyerap kekuatan dimensi di ruang void untuk memperkuat inti esensinya. Ini adalah metode yang sangat lambat untuk menyempurnakan inti esensinya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun baginya untuk mencapai zat ilahi dengan kecepatan seperti ini. Chen Fan telah menutupi seluruh kota di bawah Divine Sense-nya dan oleh karena itu dia dapat memantau keberadaan gadis itu di dalam kuil leluhur. Namun, begitu lama melihatnya secara langsung telah membuat Chen Fan merindukannya. Menarik, saya tidak dapat menemukan catatan apapun tentang kutukan garis darah. Saya juga tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang setara surga. Bagaimana bisa? Saya yakin mereka adalah keturunan para penggarap di bumi karena seni mereka sangat dipengaruhi oleh campuran sekte esensi dan istana Yuntian. Chen Fan bingung. Tak satu pun orang Tiongkok yang dia kenal telah mencapai alam inti emas. Bahkan para tetua berada di level Conate Spirit. Qin Luo, kultivator Tiongkok paling kuat, baru mencapai puncak level Conate. Oleh karena itu, kehendak ilahi Chen Fan tetap tidak terdeteksi. Chen Fan telah menyisir perpustakaan di kuil leluhur, menyimpan beberapa ruangan terkunci yang telah disegel oleh arai Dharma khusus, namun, dia tidak dapat menemukan satu pun bagian yang menyebutkan bumi. Mungkin aku harus mengunjungi ruang rahasia itu secara langsung. Chen Fan mengusap dagunya, bel pintu berbunyi dan Ding Tua bergegas ke pintu masuk. Dia berharap untuk melihat Xiao Mang, tapi itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan baju besi glasial gelap yang ditutupi jubah merah tua. Pria muda itu mendorong Ding Tua ke samping dan berjalan masuk. Tuan, ini tempat pribadi. Ding Tua mencoba menghentikannya, tetapi dia mendengar suara Chen Fan. Biarkan mereka masuk. Mengikuti di belakang pemuda itu adalah sekelompok ksatria Tiongkok. Mereka memasuki halaman dan berdiri berjajar dengan sikap mengintimidasi. Semuanya berada pada tingkat pencerahan etiril. Chen Fan duduk di kursi dan bertanya dengan tenang, kamu pasti Black Armor Legion. Apakah kamu pemimpin mereka, Qin Luo? Pria berbaju hitam adalah petarung Tiongkok paling kuat, Qin Luo. Kurang ajar, tidak ada seorang pun yang berbicara seperti itu kepada tuanku. Berlututlah, seorang kesatria melangkah maju dan marah. Para pejuang itu melihat Qin Luo sebagai dewa mereka. Qin Luo sepertinya tidak keberatan. Dia berkata, Anda adalah Chen Fan. Kami tidak tahu persis dari mana Anda berasal, tetapi Anda memberitahu orang-orang bahwa Anda berasal dari negara bagian Sui. Anda berasal dari keluarga pedagang dari kota Cina lama. Bisnis Anda berbasis di negara bagian Sui, tetapi Anda kembali ke rumah setelah orang tua Anda meninggal. Sejak itu, Anda lebih memperhatikan sejarah daripada bisnis. Kemudian Anda bekerja di Paviliun Taisi bersama pelayan Anda yang ahli dalam pengobatan dan ramuan.
Hamba Anda adalah seorang kultivator dan Anda juga. Anda setidaknya telah mencapai tingkat pencerahan etiril, jika tidak, Anda tidak akan mampu membunuh 17 phase air tingkat pendirian. Yayasan dan menyelamatkan Dewi kami. Benarkan, Chen Fan telah berada di kota Cina lama selama 3 bulan, dan Qin Luo telah mempelajari hampir segalanya tentang dia. Wajah Ding Tua menjadi gelap dan merasa telanjang di hadapan orang asing itu. Kamu terlalu tertutup dan tindakanmu terlalu rahasia bagi pebisnis normal. Tapi tahukah kamu, aku tidak peduli. Aku tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, dan aku juga tidak peduli dengan metode yang kamu gunakan untuk membuka bakat dewi kita. Lagi pula, hampir semua kultivator Tiongkok punya cara mereka sendiri melepaskan belenggu. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda satu hal. Qin Luo bangkit dan mengarahkan pandangannya ke Chen Fan. Xiao Mang adalah aset paling berharga bagi Tiongkok. Dia adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan kembali kejayaan kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyeretnya ke bawah. Jika kamu melakukan itu, aku akan membunuhmu. Dentang, Qin Luo tiba-tiba menghunus pedangnya. Cahaya dingin turun dari tepi esnya, memenuhi udara dengan kekuatan mematikan. Senyuman Chen Fan tetap terlihat di wajahnya. Ding Tua tidak bisa menenangkan diri sampai Qin Luo pergi bersama para pengawalnya yang mengintimidasi. Dia mengoceh, "Tuanku, apa maksudnya?" Dia memberiku peringatan. Chen Fan tersenyum. Aku yakin ada orang di kuil leluhur yang tidak menyetujui hubunganku dengan Xiao Mang. Bagi para tetua di kuil leluhur, Xiao Mang adalah masa depan Tiongkok, bintang yang bersinar. Sementara itu, Chen Fan adalah orang asing yang tertutup. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Xiao Mang, dan harus menghentikan potensi bahayanya sejak awal. Chen Fan benar. Sore itu, Xiao Mang dan Chen Fan telah diberitahu bahwa dia harus tinggal di kuil leluhur untuk sementara waktu sampai dia mencapai alam pencerahan etiril. Ding Tua kecewa dengan berita itu dan tiba-tiba kehilangan minat untuk merawat bunga di taman. Chen Fan tetap diam. Dia telah berencana untuk menyerahkan budidaya Xiao Mang kepada bangsanya sendiri. Oleh karena itu dia menahan diri untuk tidak mengajari Xiao Mang seni budidaya abadi apapun. Namun, pemikiran tidak dapat melihat gadis itu untuk sementara waktu membuat alisnya berkerut. 1 minggu, 2, 3. Xiao Mang masih belum terlihat. Pesan dari kuil leluhur juga berhenti datang. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari kehidupan Chen Fan. Sementara itu, Old Ding berkali-kali memperhatikan bahwa Chen Fan tiba-tiba menghilang dari rumah dan muncul kembali beberapa hari kemudian. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Fan, tapi dia melihat sekilas pakaian hangus Chen Fan dan bekas luka di wajahnya. Meskipun Chen Fan berada dalam kondisi fisik yang buruk setiap kali dia kembali, kekuatannya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Pada saat itu, setiap penggarap jiwa baru lahir akan dapat menyadari bagaimana 5 rantai ilahi yang melilit inti esensinya menjadi sangat ketat saat inti esensinya semakin kuat. 3 bulan kemudian, Chen Fan baru saja kembali ke kediaman dan melepas bajunya ketika seorang gadis berpakaian ungu tiba-tiba menyerbu ke halaman. "Saudara laki-laki,